Hai sahabat, apa sih bela negara itu? Mau tahu apa itu bela negara? Nah, oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam 1C. Dari pembahasan ini, saya akan memaparkan materi yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dosen kewarganegaraan, yaitu Bapak Alwi Al-Hadad SHMH. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian di sini dari tema bela negara, saya mengambil judul membangun kreativitas warga Indonesia dengan mengembangkan pendidikan. Nah, kemudian pengertian bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Nah, selanjutnya ada unsur dasar bela negara. Tentunya dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting untuk membela bangsa. Nah, apa aja sih unsur dasar dalam membela negara ini? Nah, yang pertama, tentunya memiliki rasa cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang keempat tentunya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Sebagaimana tema kali ini yaitu bela negara. Di sini saya memiliki sebuah studi kasus mengenai konflik Maluku. Konflik ini merupakan konflik kekerasan yang dilatar belakangi dengan adanya perbedaan agama, yakni antara agama Islam dan Kristen, yang dimana konflik ini menyebabkan ribuan orang tewas, yakni sekitar 8-9 ribu orang. Kemudian lebih dari 29.000 rumah terbakar, serta 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank hancur. Rentang konflik ini terjadi selama 4 tahun. Sebagaimana dari kutipan Dr. Edi Surya, MSI, sebagai negara yang menjunjung tinggi agama yang tercantum pada sila pertama Pancasila, Indonesia tentunya memiliki etika, nilai, dan akhlak yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya, masyarakat yang beretika pasti akan memfokuskan pada kepentingan publik seperti solidaritas sosial, integrasi sosial, yang tidak akan menimbulkan konflik, tindakan diskriminatif, dan tindakan negatif lainnya. Indonesia harus melihat bahwa sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, isu-isu sensitif seperti ras, agama, suku, lintas budaya, dan gender dapat dengan mudah menarik perhatian Indonesia. Nah, kemudian jika dilihat dari judul yang telah saya ambil, yaitu membangun kreativitas warga negara Indonesia dalam mengembangkan pendidikan. Di sini salah satunya pendidikan multikultural, di mana pendidikan kewarganegaraan harus dijalankan seoptimal dan semaksimal mungkin, terutama dalam pembentukan moral siswa. Hal ini sejalan pada tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Melalui rasionalisasi kerangka ilmu pendidikan kewarganegaraan, memberikan dukungan yang terkuat untuk mencapai pencapaian tersebut. Sebab pendidikan kewarganegaraan mempunyai pusat penelitian yang universal, yaitu pemikiran, moral, dan nilai. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan seringkali diidentifikasikan dengan pendidikan karakter atau pendidikan moral dan nilai.
sebab pada hakikatnya menjadikan peserta didik sebagai manusia yang terakal, serta memungkinkan mereka paham mengenai hak-hak dan kewajiban mereka, dan bisa berguna bagi bangsa. Selanjutnya, pada abad 21, pendidikan di Indonesia mulai dituntut untuk mengembangkan teknologi digital dan implementasi 4C dalam pembelajaran. Tuntutan untuk mencapai pendidikan yang berkembang memang selalu berkaitan dengan dunia digital dan capaian pembelajarannya. Konsep 4C dalam pembelajaran abad 21 terdiri dari creativity and innovation, collaboration, communication, critical thinking, and problem solving, yang masing-masing berperan sebagai alat peserta didik untuk beradaptasi pada abad 21. Melalui konsep 4C, peserta didik diharapkan mampu menciptakan ide kreatif dan inovatif, mampu bekerja sama dan meningkatkan jiwa kepemimpinan serta tanggung jawab, mampu berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan multimedia, serta mampu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah di sekitarnya. Sebagai upaya mencapai target, dalam pembelajaran abad 21 yang fokus pada penanaman konsep 4C, maka pembelajaran haruslah mencapai instrumen 4C yang telah dijelaskan. Ada beberapa strategi pembelajaran yang disarankan digunakan dalam pembelajaran abad 21 ini. Salah satunya adalah pembelajaran inquiry. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa pembelajaran inquiry memang efektif dan cocok digunakan di abad 21 ini. Salah satunya dalam penelitian Irmanita pada tahun 2020 tentang pengaruh pembelajaran inquiry yang mampu mengembangkan cara berpikir kritis pada karakter peserta didik melalui kesadaran dan pentingnya persatuan, perjuangan, patriotisme, dan nasionalisme. Selain itu, terdapat penelitian Kurniawati dan kawan-kawan pada tahun 2014 menghasilkan bukti bahwa pembelajaran inquiry mampu meningkatkan kepekaan kritis peserta didik, sehingga dari beberapa penelitian yang dilakukan, pembelajaran inquiry secara singkat dapat dikatakan efektif digunakan dalam pembelajaran abad 21 ini. Namun, yang menjadi permasalahan dalam penerapan strategi pembelajaran inquiry adalah tentang kebenaran pembelajaran inquiry yang memang efektif atau hanya sebagai alasan guru menjadi tidak kreatif. Dalam permasalahan tersebut, bukan berarti pembelajaran inquiry tidak mampu mengatasi persoalan dalam pembelajaran abad 21. Tetapi pendidik yang mengimplementasikan pembelajaran inquiry dinilai tidak kreatif. Alasannya, mengapa muncul persepsi tersebut dapat dikaitkan dengan persoalan di lapangan atau di kelas. Banyak dari pendidik yang menggunakan pembelajaran inquiry kurang memfokuskan pada peningkatan minat dan motivasi untuk belajar. Apabila melihat dari karakteristik peserta didik yang berada di zaman digital, maka pembelajaran inquiry yang hanya diimplementasikan untuk studi kasus, memecahkan masalah, dan berdiskusi bersama dinilai kurang menyenangkan. Padahal banyak alternatif lain yang digunakan pendidik untuk mengimplementasikan pembelajaran inquiry yang telah modern ini. Nah, itu tadi pemaparan dari saya mengenai tema bela negara dengan judul Membangun Kreativitas Warga Negara Indonesia dalam Mengembangkan Pendidikan. Selanjutnya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.